Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas soal pekan ulangan fisika yang telah kalian kerjakan pada pekan lalu. Akan tetapi, yang akan kita bahas pada hari ini hanyalah beberapa soal saja. Simak video berikut ini dan perhatikan letak kesalahan jawaban kalian pada ulangan pekan lalu, sehingga kalian bisa memperbaiki jawaban kalian agar tidak terulang kembali ketika PAS pekan depan. Soal pertama yang akan kita bahas yaitu soal ini. Di sini dikatakan bahwa gambar tersebut menunjukkan 3 buah batang magnet. Dengan masing-masing magnet telah diberi nama kutubnya yaitu A, B, C, D, E, dan F. Di sini juga dikasih keterangan bahwa jika C kutub selatan, oke, berarti kita tuliskan dulu di sini, C adalah kutub selatan. Karena C adalah kutub selatan, maka D adalah kutub utara. Karena setiap magnet mempunyai 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Kemudian kita baca lagi soalnya. B dengan C tarik-menarik. Karena C adalah kutub selatan, maka B adalah kutub utara. Karena 2 kutub magnet yang berdekatan akan saling tarik-menarik apabila tidak sejenis atau berlainan. Sehingga karena B adalah kutub utara, maka A adalah kutub selatan. Kemudian kita baca lagi, serta D dengan E tolak-menolak. Karena D adalah kutub utara, maka E adalah kutub utara. Karena 2 kutub yang berdekatan akan saling tolak-menolak apabila kutubnya sama atau sejenis. Sehingga F adalah kutub selatan. Maka kita bisa menjawab soal ini, yaitu jenis kutub magnet pada A dan F adalah A kutub selatan dan F adalah kutub selatan. Atau jawabannya di sini adalah yang A. Soal kemudian yaitu mengenai cara membuat magnet dengan elektromagnet. Dan kita diminta untuk menentukan gambar elektromagnet yang benar. Maka kita akan buktikan satu persatu apakah gambar tersebut benar atau salah. Untuk gambar yang pertama, yang perlu kita ingat adalah bahwa kita harus menentukan arah arus listrik terlebih dahulu. Dan arah arus listrik pada elektromagnet itu keluar dari kutub baterai yang positif atau yang lambangnya garis panjang. Sehingga pada gambar ini arah arus listrik keluar dari kutub baterai positif yaitu sebelah kiri. Kemudian lanjut ke atas. Kemudian kita lihat di gambar bahwa lilitan kawatnya pada kumparan ini adalah pada bagian depan terlebih dahulu. Sehingga lanjut terus, pada bagian depan ini adalah arah arus listriknya ke atas, kemudian dililit ke belakang, maka arah arus listriknya ke bawah, kemudian mutar lagi ke arah depan, yaitu ke arah atas. Dan seterusnya, sampai di sini, arah arus listriknya di belakang yaitu turun, sehingga di sini turun, kemudian masuk lagi ke dalam arus baterai yang negatif. Untuk menentukan arah arus listrik dan juga kutub utara dan kutub selatan, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Dengan cara mengarahkan keempat jari kita sesuai dengan arah arus listriknya. Yaitu seperti berikut ini. Jadi, kita menggunakan bantuan spidol dengan menganggap spidol adalah kumparan.
Nah, maka kita arahkan keempat jari kita pada bagian depan spidol, dan menunjuk ke arah atas sebagai arah arus listrik. Karena kita lihat pada gambar ini, arah arus listriknya mengalir pada bagian depan kumparan terlebih dahulu. Kemudian, kita genggam spidol ini, maka gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Dan kita lihat bahwa arah ibu jarinya adalah ke kiri. Arah ibu jari pada elektromagnet menandakan kutub utara magnet. Sehingga pada gambar ini, kutub utara magnet berada pada bagian kiri. Dan kutub selatannya berada pada bagian kanan. Sehingga gambar ini adalah benar. Kemudian, karena gambar pertama ini adalah benar, maka kita akan membuktikan bahwa gambar kedua, ketiga, dan keempat adalah salah. Untuk gambar kedua, kita lihat dan kita ingat bahwa kita harus menentukan arah arus listriknya terlebih dahulu. Dan arah arus listrik keluar dari kutub baterai yang positif atau dari garis yang lebih panjang. Sehingga pada gambar ini, arah arus listriknya keluar dari sebelah kiri, kemudian menuju ke atas, dan kita lihat, maka lilitan kawat pada kumparan ini berada pada bagian depan terlebih dahulu. Sehingga bagian depan ini, arah arus listriknya ke atas. Karena lanjutan dari sini, dan juga dari sini. Nah, kemudian terus dililit ke belakang, maka ketika di belakang, arah arus listriknya ke bawah, terus dililit lagi ke bagian depan, berarti arah arus listriknya ke atas lagi, dan seterusnya hingga pada yang terakhir ini, terakhir dililit ke belakang, kemudian arahnya turun ke bawah, hingga masuk ke dalam kutub baterai yang negatif. Maka apabila kita perhatikan, sebetulnya gambarnya sama dengan gambar yang pertama tadi, tapi di sini letak kutubnya berbeda. Maka, karena yang tadi kita sudah buktikan, apabila gambarnya seperti ini, kutub utaranya berada di sebelah kiri, dan kutub selatannya berada di sebelah kanan. Maka gambar ini terbukti salah. Karena sama ya gambarnya dengan gambar yang pertama tadi. Keluar dari yang sebelah kiri, kemudian lilitan kawatnya pada bagian depan terlebih dahulu, dan terus masuk ke dalam kutub baterai yang negatif. Berikutnya, kita akan buktikan gambar yang ketiga, yaitu kutub baterai yang positif pada gambar yang ketiga ini berada di sebelah kanan, sehingga arah arus listriknya bergerak dari sebelah kanan, kemudian menuju ke atas, dan kita lihat bahwa kumparannya dililit dengan kawat pada bagian depan terlebih dahulu, sehingga ini arahnya juga ke atas. Kemudian dililit ke belakang, arahnya ke bawah, nyambung lagi ke bagian depan, arahnya ke atas lagi. Dan seterusnya hingga ini, dililit ke belakang berarti arahnya turun ke bawah, kemudian nanti masuk ke dalam kutub baterai yang negatif. Maka, kita gunakan lagi kaidah tangan kanan dengan mengarahkan arah keempat jari kita menuju atas, sesuai dengan arah lilitan kawat pada bagian depan. Maka gambarnya akan seperti ini. Jadi, arah keempat jarinya kita letakkan pada bagian depan spidol, karena spidol ini kita anggap sebagai kumparan. Dan karena arah arus listriknya ini menuju atas, maka
arah keempat jari kita juga ke atas. Sehingga apabila kita genggam spidol ini, maka akan menjadi, kita lihat bahwa arah ibu jarinya adalah ke kiri. Sehingga kutub utara magnet berada pada bagian kiri. Karena kita ingat bahwa arah ibu jari menandakan kutub utara magnet. Sehingga pada bagian kiri ini adalah kutub utara dan pada bagian kanan ini adalah kutub selatan. Sehingga gambar ketiga ini juga terbukti salah karena letak kutubnya terbalik. Dan yang terakhir, kita akan membuktikan bahwa gambar yang keempat ini juga salah. Kita lihat kutub baterai positifnya ada pada sebelah kiri, sehingga arah arus listriknya bergerak atau keluar dari sebelah kiri, kemudian menuju ke atas. Dan apabila kita lihat, maka lilitan kawat ini pada bagian ini itu melilitnya ke bagian belakang terlebih dahulu. Sehingga arah arus listrik ke atas itu adalah pada bagian belakang. Jadi di sini arah arus listriknya ke atas, kemudian terus lilitan kawatnya ke belakang kumparan, dan apabila dililit ke bagian depan, maka arah arus listriknya menjadi ke bawah. Terus dililit lagi ke belakang, ke arah atas, dan ketika ke bagian depan menjadi ke bawah lagi. Dan seterusnya, sehingga di sini juga turun ke bawah, kemudian akan masuk ke dalam kutub baterai yang negatif. Jadi, kita juga bisa menggunakan kaidah tangan kanan lagi dengan mengarahkan arah keempat jari kita menuju atas, tapi pada bagian belakang kumparan. Sesuai dengan gambar ini, arah lilitan kawatnya itu pada bagian belakang terlebih dahulu, sehingga yang menuju atas adalah bagian belakang kumparan. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat bahwa arah keempat jari kita arahkan menuju ke atas, tapi berada pada bagian belakang spidol, atau berada pada bagian belakang kumparan. Sehingga ketika nanti kita menggenggam spidol ini, maka akan jadi setelah kita mengarahkan arah keempat jari, entah itu pada bagian depan kumparan atau pada bagian belakang kumparan, keempat jari kita itu harus bisa menggenggam spidol atau kumparan tersebut. Dan apabila kita lihat, maka arah ibu jarinya menuju ke kanan. Sehingga pada bagian kanan seharusnya adalah kutub utara. Dan pada bagian kiri adalah kutub selatan. Sehingga terbukti gambar yang keempat juga salah. Jadi, jawaban yang benar pada soal ini adalah gambar yang pertama. Dan yang perlu kalian ingat adalah kita menentukan arah arus listriknya terlebih dahulu. Dan arah arus listrik keluar dari kutub baterai yang positif atau yang tanda garisnya lebih panjang. Dan kita posisikan keempat jari kita pada bagian depan atau pada bagian belakang kumparan sesuai dengan pilihannya. Kemudian kita genggam kumparan tersebut dan kita lihat arah ibu jarinya, ke kiri atau ke kanan. Dan arah ibu jari menunjuk kutub utara. Nah, pada gambar ini juga kita lihat bahwa ketika digenggam, punggung telapak tangan kita mengarah ke bawah. Gini ya. Sesuai dengan gambar 4 ini, di mana arah arus listrik pada bagian depannya itu menuju ke bawah.
Oke, semoga kalian sudah paham pembahasan soal yang ini. Kemudian akan kita lanjut pada soal berikutnya. Di sini diberikan sebuah gambar alat listrik yang menggunakan magnet. Dengan arah arus listriknya itu ke atas, kemudian kutubnya sebelah kiri selatan dan sebelah kanan utara. Di sini juga diberikan informasi bahwa kawat tembaga panjangnya adalah 3 meter, maka bisa kita tuliskan L, yaitu panjang kawat adalah 3 meter. Kemudian, dialiri arus listrik sebesar 4 mA. Berarti I adalah 4 mA. Atau apabila kita jadikan ke dalam ampere, maka dibagi dengan 1000. Lalu, gaya Lorentz-nya adalah 36 N. Ingat, N atau Newton adalah satuan dari gaya. Sehingga F adalah 36 Newton. Kita diminta untuk menentukan yang pertama, arah gaya Lorentz terlebih dahulu. Arah gaya Lorentz. Maka, kita lihat gambarnya. Arah arus listrik itu menuju ke atas. Lalu, arah medan magnetnya yaitu keluar dari kutub utara dan masuk menuju kutub selatan. Sehingga arah medan magnetnya itu dari utara menuju selatan, yaitu ke sebelah kiri. Maka kita juga bisa menggunakan kaidah tangan kanan dengan mengarahkan ibu jari kita sesuai dengan arah arus listrik, yaitu dalam soal ini ke atas, dan arah keempat jari kita yang dirapatkan dan diluruskan itu menunjukkan arah medan magnet, yaitu ke sebelah kiri. Jadi, arah ibu jarinya menuju ke atas, dan arah medan magnetnya atau arah keempat jarinya itu ke kiri. Maka gambarnya akan seperti ini. Oke. Arah arus listriknya ke atas sesuai dengan arah ibu jari. Oh maaf, tidak kelihatan ya. Di sini arah arus listriknya ke atas atau arah ibu jarinya ke atas. Kemudian arah medan magnet atau yang dilambangkan dengan arah keempat jari itu ke sebelah kiri. Maka arah gaya Lorentz itu ditunjukkan dengan telapak tangan. Apabila kita lihat, maka telapak tangannya menghadap ke arah kita. Apabila telapak tangan menghadap ke arah kita, maka itu artinya arah gaya Lorentz-nya adalah keluar. Keluar dari bidang kertas. Atau kalau misalkan kita lihat dalam laptop atau layar HP, nah ketika HP-nya itu mengarah ke kita ya, maka arah gaya Lorentz-nya itu adalah keluar. Jadi, kalau misalkan telapak tangan itu mengarah ke arah kita, maka artinya arah gaya Lorentz-nya adalah keluar bidang kertas. Atau apabila kita tidurkan tangan kita letakkan ke meja, maka arahnya adalah ke atas. Oke. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menentukan besar medan magnet. Atau lambangnya adalah B. Nah, kita ingat bahwa gaya Lorentz mempunyai rumus F sama dengan bil. Maka kita masukkan angka yang sudah diketahui, yaitu F-nya 36 sama dengan B-nya itu yang ditanya, I-nya adalah 4/1000, dan L-nya adalah 3.
bisa kita sederhanakan terlebih dahulu dengan 4 dibagi 4, yaitu 1, dan 1000 dibagi 4, yaitu 250. Atau apabila tidak mau disederhanakan terlebih dahulu, juga bisa. Ini kita hapus dulu. Maka di sini tetap 4/1000. Kemudian kita kali silang. Yang ini 1000-nya kita kali ke sana, ke bagian kiri, yaitu menjadi 36 dikali 1000, atau 36.000. Sama dengan pada ruas kanan, B dikali 4 dikali 3. 4 dikali 3 yaitu 12, 12 dikali B yaitu 12B. Maka kita pindahkan 12-nya ke ruas kiri, akan menjadi B sama dengan 36.000 dibagi 12. Maka apabila kita sederhanakan, 36 dibagi 12 yaitu 3, maka kita dapat besar medan magnetnya atau B-nya yaitu 3000. Satuannya adalah Tesla. Oke. Ini pembahasan soal gaya Lorentz. Kemudian, soal yang terakhir, di sini ada transformator memiliki 500 lilitan pada kumparan primer. Maka kita tuliskan diketahui jumlah lilitan pada kumparan primer yaitu NP sama dengan 500. Lalu, 3000 lilitan pada kumparan sekunder, maka NS adalah 3000. Jika pada kumparan primer memiliki tegangan 12 volt, tegangan yaitu V, dan yang pertama disebut adalah kumparan primer, maka VP sama dengan 12 volt. Dan kuat arus yaitu IP sama dengan 3 ampere. Maka kita diminta untuk menentukan yang pertama, jenis transformator. Kita ingat bahwa jenis transformator itu ada 2, step up atau step down. Nah, apabila kita lihat dari jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekundernya, kita dapati bahwa NP itu lebih kecil daripada NS. Maka, apabila NP lebih kecil daripada NS, atau artinya dari primer ke sekunder itu naik nilainya, besarnya, dari 500 ke 3000 itu naik ya. Maka jenis transformatornya adalah transformator step up. Karena dia menaikkan tegangan. Lalu yang kedua, yang B, diminta untuk menentukan tegangan pada kumparan sekunder. Oke. Tegangan yaitu V, karena kumparan sekunder maka ini adalah Vs. Kita bisa menggunakan persamaan umum pada transformator yaitu NP per NS sama dengan VP per Vs. Dan kita masukkan angkanya yaitu 500 per 3000 sama dengan 12 per Vs. Maka kita bisa sederhanakan. Di sini nolnya kita coret 2, di bawah juga 2. Kemudian 5 dibagi 5 yaitu 1, dan 30 dibagi 5 adalah 6. Kemudian kita kali silang, Vs dikali 1 yaitu Vs, 6 dikali 12 yaitu 72, dan satuannya adalah volt. Maka besar tegangan pada kumparan sekunder yaitu 72 volt. Dan otomatis dia lebih besar dari tegangan pada kumparan primer. Karena jenis transformatornya adalah step up, yaitu untuk menaikkan tegangan. Kemudian,
Untuk yang bagian C, kita lihat yang diminta adalah menentukan kuat arus pada kumparan sekunder atau IS, tapi di sini diberi keterangan jika efisiensi trafo 80%. Jika efisiensi trafo itu 80%. Maka kita gunakan rumus efisiensi, yaitu efisiensi sama dengan, karena di sini berkaitan dengan kuat arus ya, kuat arus. Dan di sini juga diketahui V, maka kita bisa tuliskan Vs dikali IS per Vp dikali IP dikali 100%. Dan kita masukkan angkanya, maka efisiensinya yaitu 80% sama dengan Vs yang tadi kita cari pada bagian B, yaitu 72, dikali IS yang mau kita cari tahu, per Vp-nya yaitu 12, dikali IP-nya yaitu 3, dikali dengan 100%. Kemudian kita bisa sederhanakan, di sini persennya bisa kita saling coret ya, antara ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian 12 dikali 3 itu adalah 36. Maka apabila 72 dibagi dengan 36 adalah 2. Sehingga 80 sama dengan 2 dikali 100, yaitu 200. IS-nya kita salin. Maka IS adalah 80 dibagi dengan 200. Sehingga IS adalah 0,4 ampere. Jadi, ketika kita diminta untuk menentukan kuat arus dengan diketahui efisiensinya, kita harus menggunakan rumus efisiensi. Oke, sekian pembahasan soal pekan ulangan yang kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Silahkan kalian catat di buku tulis apabila jawaban kalian pada pekan ulangan salah. Dan simak Google Classroom untuk mengetahui remedial yang harus kalian lakukan. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.